Dalam adegan pembuka, seorang pria bernama Trenzio bergegas ke bandara Brasil. Dia terlihat panik dan terburu-buru. Kebanyakan orang akan mengira dia ketinggalan pesawat, tetapi kenyataannya tidak jauh dari itu. Dia meminta meja bantuan untuk tiket ke barat, tetapi menemukan yang terdekat adalah 2 jam kemudian. Tetap saja, dia membeli tiket hanya untuk menyeberangi terminal. Di bandara yang sama, seorang influencer terkenal Ines sedang melakukan obrolan video dengan seorang teman di New York ketika tiba-tiba, dia tersedak dan jatuh pingsan. Ines khawatir, terutama karena dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Di luar, orang-orang yang menonton TV melihat reporter TV dan pembawa acara langsung pingsan di depan kamera. Bukan hanya itu, tetapi seluruh jalan orang tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Pemirsa berpikir itu pasti semacam lelucon kecuali Trenzio, yang tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengatakan sudah waktunya baginya untuk bertindak dan bergegas ke terminal. Ketika seorang penjaga terganggu, Trenzio mengambil senjatanya dan meminta semua orang untuk menyingkir. Dia bergegas ke penerbangan yang akan lepas landas ke Moskow dalam beberapa menit. Hanya beberapa penumpang yang naik ke pesawat ketika dia masuk, dan menahan semua orang di bawah todongan senjata. Pilotnya hilang dan kopilot Matthew tidak mau membantu teroris. Saat mereka memperebutkan pistol, sebuah peluru mengenai telapak tangan Matthew dan melukainya. Di luar, penumpang panik dan pramugari Gabriel mencoba menenangkan mereka. Trenzio keluar dari kokpit, menanyakan apakah ada pilot di dalamnya. Seorang wanita bernama Sylvie bangkit, meskipun dia hanya pensiunan pilot helikopter. Di bawah perintah Trenzio, dia dan Matthew berangkat bersama semua penumpang lainnya. Avionik rusak karena peluru dan akibatnya tidak ada seorang pun dari pesawat yang dapat menghubungi siapapun di luar. Ketika pesawat mengudara, Sylvie dan Matthew mencoba yang terbaik untuk berunding dengan Trenzio, tetapi pria itu tetap bersikeras. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang perwira yang ditugaskan di NATO dan mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Setelah didesak, ia mengungkapkan sinar matahari telah menjadi mematikan. Mulai hari berikutnya, matahari terbit akan membunuh semua orang, bahkan mereka yang tinggal di dalam rumah. Ini sudah dimulai di negara-negara timur seperti Jepang dan Korea, dan pesawat akan menjadi target berikutnya jika matahari terbit menyusul mereka. Matthew dan Sylvie tidak percaya padanya dan berteori bahwa dia sakit jiwa. Trenzio juga mengakui bahwa dia mungkin tampak seperti orang idiot, tetapi mengklaim bahwa dia tidak bodoh. Tangan Matthew mengalami pendarahan hebat, yang dapat menyebabkan masalah dalam jangka panjang. Salah satu penumpang bernama Laura adalah perawat kesehatan rumah untuk seorang pria tua dengan demensia. Dia adalah satu-satunya profesional medis di pesawat, sehingga dia mengambil tanggung jawab untuk membantu pilot. Mereka tidak memiliki alat jahit untuk menutup luka, sehingga mereka menggunakan pisau panas. Matthew berteriak kesakitan dan para penumpang semakin panik. Matthew tahu bahwa jika mereka mulai memprotes, kehidupan semua orang akan dalam bahaya. Oleh karena itu, dia memberitahu mereka bahwa mereka akan mendarat di lokasi yang berbeda sesuai keinginan Trenzio sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan semula. Matthew berharap jet tempur datang untuk menyelamatkan mereka sejak mereka ditodong senjata. Tetapi untuk beberapa alasan, Sylvie merasa seperti mereka sendiri. Seorang penumpang bernama Ayas telah mendengar mereka berbicara tentang matahari, dan mencurigakan bahwa pilot berbohong kepada mereka. Tiba-tiba, seorang penumpang Arab mulai batuk dan jatuh pingsan. Ayas berpura-pura membantunya dan kemudian mengambil senjata Trenzio dalam prosesnya. Trenzio dikunci di dalam toilet atas perintah Ayas, dan Matthew diminta untuk mengatakan yang sebenarnya. Pilot mengungkapkan bahwa mereka mendarat di Islandia karena Trenzio ingin pergi ke suatu tempat di barat. Di sana, polisi akan menangkap teroris dan yang lainnya akan dibebaskan.
Dia juga memberitahu mereka tentang matahari, dan bagaimana Trenzio berpikir itu akan membunuh orang. Ini membuat penumpang menjadi hiruk-pikuk. Mereka mulai mengingat hal-hal aneh yang terjadi sebelum mereka naik pesawat, dan mengkhawatirkan keluarga mereka. Matthew menenangkan semua orang dan mengambil tanggung jawab untuk menyelamatkan mereka semua sebagai kapten. Beberapa saat kemudian, ia mencoba mendarat di bandara di Islandia tetapi tidak mendapat kontrol sinyal lalu lintas. Ketika mereka dapat melihat tanah dari dekat, mereka melihat beberapa pesawat telah menabrak satu sama lain, dan orang-orang berlarian. Mereka akhirnya menyadari bahwa Trenzio mengatakan yang sebenarnya, tetapi karena landasan pacu diblokir, mereka tidak dapat mendarat. Pesawat hanya memiliki bahan bakar yang cukup untuk terbang sedikit ke barat ke Skotlandia, oleh karena itu, Kapten memutuskan untuk melakukannya dan berharap yang terbaik. Dia membawa Trenzio keluar dari toilet, sehingga pria itu bisa memberitahu semua orang apa yang sedang terjadi. Dia mengungkapkan bahwa dia mengetahui tentang matahari dengan menguping percakapan seniornya. Dia tidak tahu itu sedang terjadi atau akan berhenti dalam waktu dekat. Yang dia tahu hanyalah bahwa jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus terbang menjauh dari matahari terbit. Sementara pria Arab yang pingsan tadi masih tergeletak di lantai. Dia kesulitan bernapas dan akan mengalami serangan jantung. Dengan napas terakhirnya, dia mengatakan bahwa dia menelan berlian. Perawat Laura mencoba yang terbaik untuk menarik berlian dari pantatnya, maksudku untuk menyelamatkannya tetapi usahanya sia-sia. Pada saat yang sama, mereka melalui pendaratan darurat di Skotlandia di mana Matthew menghentikan pesawat beberapa detik dari menabrak dinding. Mereka pergi keluar dan ponsel mereka mulai berdering dengan pemberitahuan dari orang yang mereka cintai. Internet dipenuhi dengan berita tentang sinar matahari yang mematikan. Setengah dari dunia telah mati, dan setengah lainnya sedang menunggu kematian mereka. Bandara kosong karena semua orang yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri telah melarikan diri, dan yang lainnya bersembunyi di tempat gelap, berharap itu akan melindungi mereka. Namun, berita tersebut menunjukkan bahwa orang-orang sekarat bahkan di dalam bunker. Tiba-tiba mereka didekati oleh 3 prajurit RAF yang meminta bantuan. Mereka hanya punya waktu 45 menit sebelum matahari terbit, sehingga mereka memutuskan untuk mengumpulkan perbekalan penting dan terbang ke barat. Salah satu penumpangnya adalah seorang insinyur pesawat terbang Jacu. Dia ingin kembali ke istrinya yang sedang hamil untuk menyelamatkannya, tetapi untuk keselamatan penumpang secara keseluruhan, dia diminta untuk mundur. Setelah mengumpulkan persediaan dan mengisi tangki pesawat, mereka lepas landas sekali lagi. Salah satu prajurit adalah pilot, dan menyarankan mereka terbang menjauh dari Katulistiwa untuk menghindari matahari mengejar mereka lebih cepat. Perhentian mereka berikutnya adalah Kanada di mana mereka akan mengisi bahan bakar pesawat lagi dan memperbaiki radio. Beberapa saat kemudian, internet diperbaiki dan telepon mereka mulai berbunyi. Mereka menerima pesan terakhir dari orang yang mereka cintai yang telah meninggal di Brussels. Kemudian, seorang pria menemukan artikel yang mengatakan bahwa penyebab bencana adalah polaritas matahari. Penumpang lain bernama Horst adalah seorang ahli iklim dan tahu apa arti polaritas mataharinya. Dia menjelaskan bahwa setiap 11 tahun, medan magnet matahari berbalik tetapi tidak ada yang tahu mengapa. Itu tidak berpengaruh signifikan terhadap dunia, sehingga belum banyak penelitian yang dilakukan. Namun, selama beberapa dekade terakhir, intensitas pembalikan semakin melemah. Karena itu, Horst berpikir pembalikan menjadi jauh lebih kuat di arah lain. Jika apa yang dia katakan itu benar, bumi diledakkan dengan sinar gamma di mana-mana matahari jatuh, itulah sebabnya orang-orang mati seketika. Mereka tidak punya cara untuk membuktikan teorinya karena para ilmuwan yang menerbitkan artikel itu mungkin juga sudah mati semua. Saat itu, Ayas menemukan laporan berita yang mengatakan bahwa prajurit RAF yang mereka tangkap sebenarnya adalah teroris dari Afghanistan. Mereka ditangkap dan dibawa kembali ke negara mereka di bandara.
Di luar, salah satu dari mereka bertengkar dan mendorong lelaki tua yang menderita demensia. Hal ini menyebabkan kematiannya dan mendapatkan ketidaksetujuan penumpang teroris. Sylvie memberitahu Matthew tentang laporan berita, dan keduanya memutuskan untuk meninggalkan teroris ketika mereka mendarat di Kanada. Beberapa menit kemudian, mereka mendarat dan memiliki waktu 2 jam sebelum matahari terbit. Beberapa korban sinar matahari tergeletak di sekitar kota. Para teroris diminta untuk mencari perbaikan suku cadang radio di toko terdekat. Mereka setuju tetapi bersikeras untuk membawa Gabriel dan Jakub bersama mereka. Masalahnya Jakub tahu tentang rencana itu tapi tidak dengan Gabriel. Oleh karena itu, ketika mereka berada di toko dan Jakub mengunci para teroris di sebuah ruangan, Gabriel menolak untuk ikut dengannya. Jakub tidak membuang waktu untuk meyakinkannya. Pada akhirnya dia berhasil sampai ke bandara sambil diikuti oleh para teroris. Tapi Gabriel tertinggal di kota. Pesawat lepas landas tanpa dia. Para teroris mengikutinya dan mampu mengenai jendela dengan peluru. Beruntung bagi penumpang, itu hanya menimbulkan retakan sehingga jika mereka mempertahankan ketinggian yang rata, itu tidak akan pecah. Seorang anak yang sakit parah bernama Dominic juga dalam penerbangan. Ayas mencoba untuk mengobrol dengannya, tetapi ibunya yang terlalu protektif meminta pria itu untuk pergi. Tiba-tiba, mereka mendapat sinyal radio dari seseorang di Hawaii. Percakapan terputus, tetapi mereka berasumsi bahwa beberapa orang yang selamat tinggal di dalam dan bunker bawah air itulah sebabnya mereka hidup. Matthew ingin pergi ke Hawaii sesegera mungkin, tetapi Sylvie berpikir pergi ke sana karena pesan yang tidak jelas adalah tindakan bodoh. Sementara itu, Trenzio sangat marah karena kapten harus membuat semua keputusan. Dia melindungi dan semua orang mencapai kesepakatan bahwa mereka akan memilih untuk membuat keputusan mulai sekarang. Tepat ketika keadaan mulai tenang, beberapa alarm berbunyi secara bersamaan yang menunjukkan kerusakan pesawat. Setelah menganalisis masalah, Matthew mengetahui bahwa salah satu teroris yang mengikuti rencana sebelumnya entah bagaimana menempelkan dirinya ke roda pendaratan. Jika dia tetap di sana, mereka tidak akan bisa mendarat. Oleh karena itu, Matthew memutuskan untuk terbang setinggi mungkin, sehingga suhu dan kekurangan oksigen akan membawanya turun. Namun ia gagal untuk mempertimbangkan jendela retak. Karena perbedaan tekanan, itu pecah menyebabkan kekacauan di dalam pesawat. Benda terbang ke langit saat penumpang bersiap untuk benturan. Matthew dengan cepat membawa pesawat ke ketinggian yang lebih rendah, dan Jakub menggunakan papan kayu untuk menutup jendela selama beberapa waktu. Semua orang tenang tetapi Dominic kesulitan bernapas karena selang pernapasannya terbang. Ayas memikirkan sebuah rencana dan menggunakan pipa oksigen untuk membuat tabung pernapasan. Zara bersyukur dan malu karena dia jahat pada Ayas sebelumnya. Kapten memberitahu semua orang bahwa Hawaii tidak lagi menjadi pilihan karena mereka tidak akan pernah tiba tepat waktu di ketinggian ini. Pilihan yang paling layak adalah mendarat di Attu, sebuah pulau Alaska. Apalagi, turbulensi tak mampu menyingkirkan teroris gantung itu. Orang ini akan menjadi Superman jika dia bukan teroris. Ayas, Jakub, dan Trenzio pergi ke bagian bawah dan membuat lubang di lantai pesawat untuk melihatnya. Trenzio menggunakan senjatanya untuk menunjuk ke dalam kegelapan, tetapi penjahat menariknya dan hampir membunuhnya. Untungnya, Ayas datang untuk menyelamatkannya dan menembak mati para teroris. Dia menjadi pahlawan mereka selama beberapa menit sebelum penumpang mengetahui bahwa dia adalah alasan penumpang Arab meninggal. Mereka mengubur tubuhnya kembali di Kanada di mana seorang pria melihat Ayas memotong perutnya. Ayas mengaku sebagai penipu yang menyelundupkan berlian dari Brussels ke Moskow. Berlian berada di dalam tubuh pria Arab dengan persetujuannya, tetapi dia meninggal karena dia tidak mengikuti instruksi panik. Mendengar pengakuan itu, beberapa penumpang memprotes bahwa Ayas harus ditinggalkan seperti teroris, tetapi suara keseluruhan jatuh mendukung Ayas. Akibatnya, dia diborgol di Teluk Avionik. Dalam adegan berikut,
mereka mendarat di Alaska dan mengisi ulang tangki lagi sebelum lepas landas. Ketika airborne, ahli iklim Horst menemukan sesuatu yang aneh. Buah-buahan yang mereka ambil di Kanada rasanya seperti tidak memiliki rasa. Dia berpikir bahwa itu karena sinar gamma begitu kuat, sehingga mereka mengubah struktur atom makanan. Bagian yang paling mengkhawatirkan adalah penurunan nilai gizi makanan. Jika ini terus berlanjut, mereka akan mati kelaparan dalam beberapa minggu. Ilmu sains dalam film ini adalah omong kosong di luar kendali. Matthew mengakui bahayanya tetapi mengklaim bahwa perhatian utama mereka adalah lari dari matahari. Dia mulai kehilangan kendali atas dirinya dalam beberapa jam terakhir. Sylvie memintanya untuk beristirahat, tetapi dia berteriak padanya yang tidak seperti dirinya yang normal. Para penumpang memutuskan untuk memaksanya beristirahat dan membawanya keluar kokpit. Meski kesal, Matthew berjanji akan tidur selama beberapa jam ke depan. Beberapa saat kemudian mereka memilih sinyal lain di radio dan mendengar dua pihak berbicara. Tetapi kelompok itu hanya mendengar mereka mengatakan, setara 17. Mereka segera mengetahui bahwa orang yang berbicara di telepon adalah seorang kosmonot yang berada di luar angkasa. Mereka terkejut bahwa seseorang seperti itu masih hidup, tetapi ini juga berarti dia sedang berbicara dengan ruang kendali yang ada di bumi. Dengan harapan baru untuk bertahan hidup, mereka memutuskan untuk pergi ke markas NATO di Brussels di mana semuanya dimulai. Pada tingkat ini, mereka akan memiliki 4 jam setelah mereka mendarat di Brussels sampai matahari terbit. Oleh karena itu, mereka mungkin menemukan beberapa informasi tentang bunker rahasia di markas besar dengan bantuan Trenzio. Di luar, Laura menemukan Matteo tidak sadarkan diri di toilet. Ternyata luka di telapak tangannya telah terinfeksi dan menyebabkan keracunan darah. Inilah sebabnya mengapa dia bertindak seperti yang dia lakukan sebelumnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, mereka harus mengamputasi jaringan yang terinfeksi. Laura mengatakan dia bisa melakukan operasi di Brussels jika mereka berhasil mencapai rumah sakit. Namun, tanpa Matthew, Sylvie tidak bisa mendaratkan pesawatnya sendiri. Para penumpang memohon padanya karena dia adalah hal yang paling dekat dengan pilot yang mereka miliki, tetapi dia tahu bahwa dia hanya bisa mendaratkan helikopter. Horst membuatnya mengerti bahwa jika dia tidak mengambil inisiatif, semua orang akan mati. Setelah itu, Sylvie disuruh menonton beberapa video tentang cara mendaratkan pesawat. Namun, ketika dia harus benar-benar melakukan pekerjaan itu, dia panik. Turbulensi agresif melanda dan semua orang bersiap menghadapi yang terburuk. Pada akhirnya, mereka melalui pendaratan yang goyah tetapi selain itu, baik pesawat maupun penumpangnya selamat. Semua orang bertepuk tangan untuk Sylvie dan menikmati momen pencapaian di tengah bencana. Tidak membuang banyak waktu, mereka dibagi menjadi 3 kelompok untuk melakukan tugas yang berbeda. 2 pria tinggal di bandara untuk mengisi bahan bakar. Zara, Laura dan kelompoknya membawa Matthew ke rumah sakit terdekat sementara Trenzio, Ayas dan pria bernama Rick pergi ke markas NATO. Di rumah sakit mereka menemukan banyak mayat menghalangi lorong. Dari kelihatannya, orang-orang diberitahu tentang kematian sebelum matahari terbit dan berusaha menyelamatkan hidup mereka. Laura memerintahkan semua orang untuk mengabaikan kekacauan dan fokus menyelamatkan Matthew. Pada saat yang sama Zara mengisi tasnya dengan obat-obatan untuk putranya dan yang lainnya. Sementara itu, di markas NATO, Trenzio menunjukkan kepada mereka ruang konferensi tempat dia pertama kali mendengar tentang bencana itu. Mereka tidak dapat membaca semua kertas dengan waktu yang tersisa. Jadi Rick memutuskan untuk melihat apakah rekaman pengawasan memiliki sesuatu. Saat dia pergi, Trenzio mengolok-olok Iyas keturunan Turki dan keduanya bertengkar. Tidak ada yang seperti rasisme di ujung dunia. Dia secara tidak sengaja memukul Ayas dan menyebabkan dia jatuh pingsan dan berdarah banyak. Di tempat lain, Rick menemukan rekaman pejabat berbicara tentang bunker di bawah bendungan di Bulgaria. Nama tempat itu Sarah 17,
hal yang sama yang mereka dengar di radio beberapa jam yang lalu. Sebelum dia bisa kembali ke teman-temannya, Trenzio datang kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa Ayas sudah pergi. Rix melihat tubuh Ayas tergeletak di genangan darah di layar tapi terlalu takut untuk berbicara. Setengah jam sebelum matahari terbit, semua orang naik ke pesawat. Matthew tidak dalam kondisi terbaiknya tetapi merasa lebih baik setelah operasi. Trenzio memberitahu semua orang bahwa Ayas pergi sebelum mereka, tetapi mereka tidak bisa lagi menunggu dia kembali. Dengan berat hati, mereka menyalakan mesin ketika tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depan pesawat dan Ayas keluar. Dalam adegan berikut, Trenzio diborgol di teluk avionik. Sylvie memberitahu semua orang bahwa jika rencana Bulgaria tidak berhasil, mereka tidak akan memiliki cukup bahan bakar atau waktu untuk mencapai tujuan lain. Saat mendarat, semua orang harus bersiap-siap karena hanya punya waktu 20 menit berkendara menuju lokasi bunker. Ayas ada di toilet ketika tiba-tiba dia kejang. Itu hanya berlangsung selama beberapa detik, dan dia pikir itu karena dia kehilangan terlalu banyak darah. Namun, dia menahan diri untuk tidak memberitahu yang lain. Ketika dia keluar, dia ditanya apa yang ingin dia lakukan dengan Trenzio. Karena tidak ingin menjatuhkan hukuman mati, dia mengizinkan pria itu untuk ikut dengan mereka ke bunker. Beberapa saat kemudian, mereka mendarat di bandara Bulgaria dan berpisah menjadi dua kelompok, mengendarai dua kendaraan yang berbeda. Sylvie mengemudikan mobil pertama dan memimpin jalan, sementara Ayas mengemudikan mobil kedua. Dalam perjalanan dia mendapat kejang lagi menyebabkan mereka jatuh. Mobil pertama sudah melaju jauh, dan kelompok itu tidak punya cara untuk mengejar dalam waktu singkat. Di sebuah persimpangan, Sylvia mengambil belokan kanan dan mencapai gerbang yang setengah terbuka. Seorang penumpang mencoba menyentuhnya dan itu terbang karena listrik. Apalagi ternyata mereka harus terus menekan tombol agar gerbang tetap terbuka. Untuk menebus dirinya, Trenzio menawarkan untuk menunggu yang lain, sementara Sylvie dan kelompoknya masuk ke dalam. Sebelum pergi, Sylvie memborgolnya ke mimbar agar dia tidak mengkhianati mereka. Itu juga menegaskan bahwa dia hanya akan bebas ketika kelompok lain tiba. Namun, Ayas dan rombongan berbelok ke kiri di persimpangan, dan mencapai gerbang yang sama dari sisi lain bendungan. Mereka menggunakan pakaian mereka untuk memanjat dan melewati pintu masuk. Pada akhirnya mereka semua mencapai bunker, meskipun mereka mengambil jalan keluar yang berbeda. Para penumpang akhirnya diterima oleh orang-orang militer yang menyambut mereka di dalam dan menegaskan bahwa mereka aman di sini. Trenzio ditinggalkan sendirian di luar, meminta pengampunan dari Tuhan. Saat matahari terbit, dia berdiri menghadapnya dan memintanya untuk melakukan yang terbaik. Pada akhirnya, dia juga terbunuh.